Shalom semua. Sebelum mendengarkan firman pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, pagi hari ini kami kembali untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas semua yang telah Kau berikan pada kami. Engkau tetap memelihara kami. Terima kasih buat semua berkat yang melimpah di hidup kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau mendengarkan renungan untuk pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati yang membawakan renungan, Engkau berkati kami semua, Engkau bimbing kami semua, Engkau sertai kami semua dengan tidak kekurangan satu apapun Tuhan. Biarlah renungan pada pagi hari ini bisa memberkati kita semua, bisa kita jalankan di hidup kita sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang aku bawakan dari ayat Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mungkin di ayat ini kalian sudah sering dengar di mana-mana atau mungkin sudah jadi ayat hafalan. Nah, yang dimaksud Dia itu siapa sih? Yes, Dia itu adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu menemani kita, Tuhan yang selalu setia sama kita, Tuhan yang selalu bimbing kita, yang sertai kita sampai kita bisa saat ini. Segala perkara atau semua masalah, semua kekurangan, semua beban yang kita khawatirkan, yang kita kayak aku kayaknya nggak bisa ngadepin masalah ini. Percaya nggak kalau masalah itu semua, beban kalian di hidup kalian itu bisa terselesaikan, bisa kok kita tanggung. Seringkali ya itu kita kayak bertanya-tanya kepada diri kita sendiri, aku tuh banyak masalah, aku udah gak kuat sama masalah ini. Apalagi sekarang di masa pandemi ini, banyak sekali keluarga-keluarga yang kekurangan ekonominya, banyak masalah, mungkin ada yang sakit, ada yang di PHK orang tuanya, atau dan lain sebagainya. Semua yang kalian khawatirkan, semua yang kalian ragukan, dan kalian berpikir kayaknya aku udah gak kuat, udah aku nyerah aja, udah mau lari dari masalah aja. No, anak Tuhan gak boleh lari dari masalahnya. Anak Tuhan tuh bisa kok nanggung. Anak Tuhan tuh tidak kenal yang namanya menyerah juga. Kita semua di sini punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu setia memelihara kita. Kamu itu kuat kok, ada Tuhan di sisi kita. Tuhan selalu bimbing kita dan sertai kita untuk menyelesaikan semua persoalan yang kita hadapi. Tuhan itu memberi kita masalah, tetapi pasti memberi jalan keluarnya. Gak mungkin Tuhan gak bantu kita untuk ke jalan keluar tersebut. Enggak mungkin. Tuhan itu selalu membimbing kita untuk mencari jalan keluar tersebut. Asal kalian, apapun yang terjadi, kalian harus ingat Tuhan, kalian harus berdoa, kalian harus minta tolong sama Tuhan, harus tetap bersyukur apa yang kalian hadapi hari ini. Kalian harus tetap bersyukur, harus tetap bersukacita. Karena anak Tuhan gak boleh ada yang sedih. Tuhan itu selalu ada buat kita, selalu beri kekuatan. Tangan Tuhan itu selalu memegang tangan kita, gak pernah ngelepas tangan kita. Meskipun kamu sedikit-sedikit meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, tapi Tuhan itu tetap memegang tangan kita dan berusaha untuk mengembalikan kita untuk kepadanya lagi. Gak mungkin Tuhan akan ninggalin kita, itu gak mungkin. Tuhan tuh setia banget kok. Jadi intinya di sini, segala perkara yang kalian hadapi,
Segala masalah apapun yang kalian hadapi, beban apapun yang kalian hadapi, kuncinya itu kalian berdoa, bersukacita, tetap bersyukur, tetap ingat Tuhan. Semua akan diselesaikan olehnya. Amin. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami selesai untuk mendengarkan renungan pada pagi hari ini Tuhan. Sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau lindungi kami, Engkau sertai kami Tuhan. Engkau bimbing kami dalam sekolah kami. Biarlah sekolah kami bisa menyenangkan hati orang tua dan yang lain Tuhan. Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hati kami Tuhan. Dan ampuni kesalahan kami Tuhan, jika kami sering kali melupakan Engkau, sering kali tidak mengingat Engkau Tuhan, tetapi Engkau selalu memegang tangan kami Tuhan, Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih buat VB yang sudah menyampaikan renungan pagi hari ini, sungguh sangat memberkati. Nah teman-teman, sekali lagi saya bacakan firman Tuhan yang sangat-sangat menguatkan, mungkin beberapa menjadi ayat favorit kalian. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tadi PB udah banyak jelaskan bahwa kita sebagai anak Tuhan tidak perlu khawatir, tidak perlu takut akan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Terlebih hari-hari ini kita di masa-masa pandemi ini ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan yang terjadi dalam hidup kita. Kita khawatir masa depan kita seperti apa, kita khawatir keluarga kita khawatir orang tua kita yang bekerja, sehingga kita gagal fokus untuk tetap setia kepada Tuhan. Padahal firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa kita harus percaya bahwa segala perkara itu dapat ditanggung oleh Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, karena Dia yang memberi kekuatan kepada kita untuk mampu melakukannya. Nah, bagaimana kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan? Filipi 4 ayat 13 ini harus kita baca juga minimal dari ayat 4-nya. Ada beberapa ayat yang menjelaskan bagaimana segala perkara itu bisa kita tanggung ketika kita percaya kepada Tuhan. Nah, ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kunci yang pertama ketika engkau mau segala perkara dapat ditanggung, yang pertama di dalam Tuhan, yang pertama engkau harus bersukacita. Saya bacakan ayat kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Mari berbuat baik kapanpun dimanapun, bahkan dalam kondisi tidak baik sekalipun, kita harus berbuat baik, supaya nanti orang lain tahu bahwa engkau itu anak baik. Yang keenam, ayat keenam, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berikutnya, supaya engkau bisa lepas dari masalah hidupmu, engkau tidak boleh khawatir tentang apapun juga, tentang masa depanmu, tentang kehidupanmu, tentang perekonomian. Yang engkau harus lakukan dalam hidupmu adalah engkau menyatakan segala apapun yang keinginanmu, yang apapun yang engkau butuhkan kepada Tuhan di dalam doa. Makanya rajin berdoa dan jangan lupa untuk mengucap syukur. Nah, ketika engkau renungan pagi, ini ada doa dan engkau juga mengucap syukur karena engkau bisa membaca firman Tuhan hari ini. Nah, Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, ketika engkau sudah melakukan itu, berusahalah supaya damai sejahtera Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Karena ketika engkau ada di dalam damai sejahteranya Tuhan, maka akalmu, hatimu, bahkan pikiranmu itu akan tertuju kepada Kristus Yesus. Jadi nanti istilahnya Kristus Christ center. Jadi Yesus yang menjadi pusat kehidupan kita. Nah, yang terakhir yang ke-8 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, bagaimana engkau bisa menanggung perkara ini? Pikiranmu itu jangan menjadi pikiran kekhawatiran lagi, tapi ada yang harus engkau pikirkan. Ini yang diajarkan firman Tuhan. Pikirkanlah yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, bahkan segala sesuatu kebajikan dan yang patut dipuji. Itu yang harus kita pikirkan. Nah, Filipi 4 ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, ayat 9 udah jelas. Jangan hanya mendengar, jangan hanya membaca, tapi kita harus melakukan firman Tuhan, kita harus melakukan segala sesuatu yang sudah diajarkan sebelumnya. Percayalah bahwa damai sejahtera itu akan menyertai kita semua. Ayat ke-10, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Tidak ada kesempatan lagi bagi masa-masa lalu yang mungkin kelihatannya membuat kita bahagia, tapi bahagianya hanya semu. Tapi kita mulai memikirkan sesuatu yang membuat kita lebih bahagia lagi, dan itu adanya di dalam Tuhan. Yang ke-11, ayat ke-11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mari kita belajar mencukupkan diri dengan ucapan syukur kita. Tuhan, hari ini, dalam keadaan hari ini, aku belajar untuk mencukupkan diri. Jadi kita tidak perlu banyak menuntut orang tua kita, tidak perlu banyak menuntut. Apa yang ada itu yang kita nikmati, karena ketika engkau berusaha untuk hidup berlebih, maka itu yang akan membuat engkau semakin berpikir dan engkau akan kehilangan damai sejahtera. Ayat ke-12 sebelum ke ayat 13, intinya, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ketika engkau sudah paham tentang firman Tuhan, engkau akan sadar bahwa hidupmu itu sudah cukup, karena Tuhan membentuk engkau sesuai dengan tujuan hidupmu. Nah, ayat 13-nya makanya dibilang bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, percayalah dengan Tuhan, segala sesuatunya itu akan mungkin. Dengan Tuhan, maka kita mampu melewati segala perkara. With God, we are able. Kita akan mampu menghadapi setiap perkara apapun ketika kita memilih untuk melakukan perintah Tuhan, sebab janjinya akan tergenapi ketika kita taat, tunduk, dan melakukan perintahnya. Dengan Tuhan kita pasti mampu. Puji Tuhan, ini renungan pagi hari ini. Biarlah semuanya bersuka cita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, renungan yang luar biasa. Biarlah kami tidak khawatir tentang apapun, tapi kami menaruh segala sesuatunya, harapan kami kepada Engkau, sebab kami tahu segala perkara yang sedang kami hadapi hari-hari ini dapat Engkau tanggung. Ajari kami untuk taat, tunduk, bahkan
bisa melakukan perintah Tuhan. Kau berkati kota dan bangsa kami, berkati orang tua kami, berkati semua orang yang kami kasihi. Kami percaya di tengah pandemi ini mujizat Tuhan nyatakan, supaya biarlah banyak orang mengalami perubahan dalam hidupnya, yaitu mengenal pribadi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih buat kebaikan-Mu pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.